Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Citrawardani. Saya dari kelas 2B dengan NIM 24882013012 akan memaparkan hasil analisis saya mengenai novel Belenggu karya Armin Pane dengan pendekatan psikologi sastra untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Hamdani, MPD. Karya sastra tidak hanya menceritakan peristiwa tetapi juga mengungkapkan kehidupan batin manusia. Melalui tokoh-tokohnya, pengarang menampilkan pergulatan antara perasaan, keinginan, dan nilai moral. Salah satu novel Indonesia yang kaya dengan potret psikologis semacam itu adalah Belenggu karya Armin Pane. Novel ini menyoroti kehidupan rumah tangga antara Sukartono dan Tini yang tampak bahagia di permukaan tetapi rapuh di dalam. Sukartono sebagai dokter terhormat justru mengalami kehampaan batin, sementara Tini sebagai perempuan modern merasa terikat oleh peran tradisional. Kehadiran Rohaya, perempuan masa lalu Sukartono, semakin memperkeruh kehidupan mereka. Judul Belenggu penulis Armin Pane, tanggal terbit perdana 1940, penerbit asli Pujangga Baru, Dian Rakyat untuk edisi buku, genre novel psikologis fiksi klasik Indonesia, jumlah halaman 160 halaman. Novel Belenggu 1940 adalah sebuah karya monumental yang diakui sebagai novel psikologis pertama di Indonesia. Buku ini menceritakan kisah cinta segitiga dan pernikahan yang hampa antara Dr. Sukartono dan istrinya Sumartini, yang mana sama-sama terbelenggu oleh masa lalu dan ego masing-masing. Ketidakbahagiaan ini mendorong Tono mencari ketenangan pada Rohaya, teman masa kecilnya yang tradisional. Keunikan buku ini terletak pada analisis mendalam terhadap batin dan pikiran para tokoh, serta keberaniannya mengangkat isu-isu modern seperti konflik identitas perempuan dan pernikahan tanpa cinta, yang pada akhirnya membawa ketiga tokoh pada kehilangan dan kesendirian. Armin Pane 1908 sampai 1970 adalah salah satu sastrawan terkemuka angkatan Pujangga Baru yang ia dirikan bersama Sultan Takdir Ali Isjahbana dan Amir Hamzah pada tahun 1933. Dikenal sebagai pelopor novel psikologis Indonesia melalui karyanya yang paling monumental. Belenggu Armin Pane menunjukkan perhatian mendalam terhadap konflik batin dan modernitas dalam masyarakat Indonesia. Selain menulis novel, ia juga produktif sebagai penulis puisi, gamelan jiwa, drama Antara Bumi dan Langit, serta esai kritik sastra. Dan ia juga pernah mengabdi di bidang bahasa dan kebudayaan hingga menerima anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia sebelum wafat. Novel Belenggu karya Armin Pane menggambarkan konflik batin manusia modern yang terjebak dalam tuntutan sosial dan kebutuhan emosional. Tokoh utama, Sukartono dan Sumartini, hidup dalam pernikahan yang tampak harmonis secara lahiriah tetapi rapuh secara emosional. Sukartono merasa terasing karena Sumartini lebih sibuk mengejar kegiatan sosial, sementara Sumartini merasa tidak dihargai dan terkekang oleh ekspektasi sebagai seorang istri. Ketidaksinkronan nilai dan tujuan hidup ini menjadi akar disharmoni rumah tangga mereka. Kehadiran Rohaya memperumit pergulatan batin Sukartono. Sosok Rohaya memberinya perhatian dan kehangatan yang tidak ia peroleh di rumah, sehingga hubungan mereka mencerminkan kebutuhan manusia akan pemahaman emosional. Armin Pane menggunakan dinamika ini untuk menyoroti bagaimana nilai-nilai modernitas dapat menciptakan jarak antar individu sekaligus menimbulkan krisis identitas. Konflik tersebut menunjukkan bahwa masing-masing tokoh sebenarnya terbelenggu oleh norma, peran gender, dan
pencarian jati diri. Melalui pendekatan psikologis dan gaya modernitas, novel ini menegaskan bahwa persoalan batin sering kali lebih menentukan keputusan hidup dibandingkan konflik lahiriah. Belenggu hadir sebagai cerminan pergolakan emosi manusia dalam menghadapi perubahan zaman, sehingga menjadikannya relevan sebagai bahan kajian sastra dan sosial budaya. Novel Belenggu mengisahkan kehidupan rumah tangga Sukartono, seorang dokter terkemuka, dan istrinya Sumartini yang tampak baik-baik saja dari luar namun penuh kekosongan di dalamnya. Sukartono merasa kehidupan pernikahannya tidak memberi kehangatan emosional yang ia butuhkan, sementara Sumartini merasa tidak dihargai serta berusaha mencari jati diri melalui berbagai kegiatan sosial dan modernitas yang sedang berkembang. Dalam keadaan batin yang tertekan, Sukartono mulai dekat dengan Rohaya atau yang biasa dipanggil Lia, seorang perempuan yang memberikan perhatian dan ketenangan yang tidak ia temukan di rumah. Hubungan mereka membuka ruang baru bagi Sukartono untuk merasakan kedekatan emosional, tetapi justru semakin memperkeruh konflik rumah tangganya. Di sisi lain, Sumartini sendiri juga bergumul dengan identitasnya sebagai perempuan modern yang ingin dihargai sebagai individu. Pertentangan batin antara ketiga tokoh ini membangun tema utama novel, keterbelengguan manusia oleh peran sosial, norma moral, dan kebutuhan pribadi. Pada akhirnya, tidak ada tokoh yang benar-benar menemukan kebahagiaan. Mereka justru terperangkap dalam pilihan dan ketidakpastian hidup masing-masing. Jadi, kesimpulannya, novel Belenggu menegaskan bahwa kehidupan manusia modern seringkali dipenuhi pertentangan antara tuntutan sosial dan kebutuhan pribadi. Melalui konflik antara Sukartono, Sumartini, dan Rohaya, Armin Pane menunjukkan bahwa kegagalan memahami diri sendiri dan pasangan dapat menimbulkan keterasingan emosional dalam hubungan. Masing-masing terjebak dalam terbelenggu berupa peran gender, harapan masyarakat, serta pencarian identitas yang tidak pernah tuntas. Karya ini mengungkapkan bahwa kebahagiaan tidak dapat dicapai selama individu masih terperangkap oleh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebutuhan batin mereka. Dengan demikian, Belenggu bukan hanya menggambarkan persoalan rumah tangga, tetapi juga menjadi kritik terhadap perubahan budaya dan kegelisahan psikologis masyarakat pada masa modernitas. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, Karisma Citrawardani. Untuk itu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.